السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ما زلنا في سورة النازعات في الآية 27. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya mendoakan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Kita masih berada di dalam surat An-Nazi'at ayat 27. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. لما تكلمنا في المرة السابقة عن قصة الطاغية فرعون لعنه الله. Ketika di perjumpaan yang lampau kita berbicara tentang ketogutan Fir'aun. كأن هذه القصة قصة فرعون وضعت وسط هذه الآيات التي تتحدث عن البعث. Seolah-olah kisah Fir'aun ini diletakkan berada di tengah-tengah di surat yang kita bahas ini. وكان فرعون ذا قوة. Dan Fir'aun adalah orang yang memiliki kekuatan. وقريش تظن أنها ذات قوة. Dan begitu juga Quraisy menyangka bahwasanya juga mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan. فالله سبحانه وتعالى حذر قريشا مما جرى لفرعون. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka apa yang terjadi kepada Fir'aun. الآن عاد الحديث إلى المنكرين للبعث. Sekarang kita kembali pembicaraannya kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. هذا الأول. Itu yang pertama. الأمر الثاني. Yang kedua, هذا السؤال في هذه السورة أأنتم. pertanyaan yang ada di dalam ayat ini, أأنتم, apakah kamu? الغرض منه الاستدلال على البعث. Tujuan daripadanya adalah untuk menjadi dalil akan adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala yaqulu lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, hal khalqukum wa ijadukum as'ab min ijad as-sama'i wal ard? Apakah penciptaan kamu, pengadaan kamu manusia itu lebih sulit daripada Allah menciptakan alam semesta ini? As-sama'u Allah Subhanahu wa ta'ala banaha rafa'aha. Langit Allah membangunnya, Allah mengangkatnya. فالله سبحانه وتعالى هنا سيثبت لهم أن البعث شيء سهل يسير. Maka di sini Allah hendak memastikan kepada mereka bahwasanya Al-ba'ts sahlun yasir. Bahwasanya hari kebangkitan itu adalah sangat mudah bagi Allah. Hadza istifham la yahmilu illa ijabatan wahidah. Tanda tanya di sini ya, antum tadi tanda tanya di sini tidak memungkinkan kecuali hanya memungkinkan satu jawaban saja. Ma huwa al-jawab? Apa itu jawabannya? Khalqus samai aqwa min khalqil insan. Bahwasanya penciptaan manusia, penciptaan langit itu lebih sulit daripada penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala ja'ala hadhihi as-samaa al-'azima saqfan lana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini menjadi atap bagi kita. Lidzalika, oleh karena itu ba'tsul insani, ya diutusnya manusia, hadza hayyin 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diutusnya, diciptakannya manusia ini adalah mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Limadza kana yara al-musyrikuuna anna al-ba'tha sha'bun? Kenapa orang-orang musyrikin melihat bahwasanya hari kebangkitan itu sulit, enggak mungkin ada gitu. Li'annahum lam yatafakkaru fi khalqis samai tafakkuran haqiqiyan. Karena mereka tidak pernah memikirkan bagaimana penciptaan langit itu dengan pemikiran yang sebenarnya. Aantum ya kuffar Makkah ashaddu am khalqas sama? Apakah kamu wahai orang-orang kafir Mekah ya,
asyaddu khalqan, itu kamu lebih sulit diciptakan gitu ketimbang langit. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu hadha al-istifham lit-taqrir. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bentuk pertanyaan ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi begitu. Hatta yaqulu nuqirru bi anna khalqa as-sama'i aqwa minna. Supaya mereka juga menyetujui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit itu lebih sulit daripada menciptakan kita manusia ini. Rafa'a samkaha fasawwaha. Lalu Allah berfirman, rafa'a, Allah mengangkat samkaha fasawwaha, yani ja'ala as-samaa'a 'aliyatal bina'i, yaitu Allah menjadikan langit itu sebagai aliyatul bina, ini atap ya. Atas. Ya. Menjadikan langit ini sebagai atap, dunia ini. Wa ja'ala as-sumka ghalidhan ma baina kulli sama'in wa sama'in masirata 500 'am. Dan Allah menjadikan jarak antara langit dengan langit berikutnya itu adalah sejauh 500 'am. 500 'am. Sejauh 500 tahun. Baina kulli sama'in wa sama'. Antara langit dengan langit itu jaraknya adalah 500 tahun. Fasawwaha ja'ala as-samaa'a mustawiyah. Fasawwaha, lalu Allah menjadikan langit itu seimbang. La yujad syai' marfu' wa syai' makhfud, bal hiya sawa'. Tidak ada langit itu yang lebih rendah, yang ini lebih tinggi. Tidak, tapi Allah menjadikan semuanya itu sama gitu. Hadza fi tanasuqin wa tamasuk. Ini adalah keserasiannya dan kesesuaian langit itu. Hatta yata'allama al-insanu maqdirat Allah Ta'ala. Supaya manusia ini dapat belajar ya bagaimana Allah itu mempunyai standar ukuran-ukuran juga gitu. ثم قال سبحانه وتعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي جعل الليل مظلما ليل السماء. Lalu Allah berfirman, Allah menjadikan malam yang gelap. وأضاء الله نهار السماء. Dan Allah anara. Dan Allah menerangi langit itu di siang hari. بطلوع الشمس. Dengan terbitnya matahari. فالله سبحانه وتعالى يمن على البشر. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kepada manusia ini على هذه القدرة العظيمة. Ya, di atas kekuasaannya yang sangat besar ini. وهذه المنافع الجسيمة. Dan yang memberikan manfaat yang manfaat لا يلتفت إليها الإنسان. Yang namun justru manusia tidak mau melihat kepada itu semua. مشكلة الإنسان أنه ألف هذه الأشياء. Masalah manusia bahwasanya mereka itu suka melupakan hal-hal ini tadi. لا يتفكر أصلا في خلق السماء. Mereka tidak mau memikirkan, bertafakkur bagaimana penciptaan langit. طبعا هذا الكلام الموجه إلى العربي القديم كلاما ذا تأثير. Tentu saja memang ayat ini tujuannya adalah kepada orang-orang kafir Arab itu yang mana mereka memang mengingkari. هذا الكلام مؤثر بالنسبة لهم. Maka kalam ini tentu sangat berpengaruh kepada mereka. لماذا؟ Kenapa? نحن ربما أصلا لا نرى السماء هنا. Kita pada dasarnya mungkin di sini tidak dapat melihat langit. لا نركز في وقت الضحى. Kita tidak dapat melihatnya di waktu duha. أما العربي القديم. Adapun orang Arab yang lampau, فهو يعيش في الصحراء. mereka itu hidup di tengah padang pasir. لا يرى إلا الجبال. Mereka tidak melihat kecuali gunung, الأرض. bumi, nahar, siang, الليل, malam, الشمس, matahari, السماء, langit. هذه حياته التي يراها ليل نهار. Itulah yang mereka lihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. لكن ربما نحن
Tetapi mungkin kita لا نستطيع أن نرى السماء أصلا. pada dasarnya tidak bisa melihat langit. هو الآن يعمل في الصحراء في المكان المفتوح. Adapun mereka hidup di padang pasir, yaitu langit sangat terbuka dengan itu. ومع ذلك لم يتفكر التفكر المطلوب. Dan di saat yang bersamaan mereka tidak bertafakur, memikirkan sebagaimana yang seharusnya. لذلك يلفت القرآن الانتباه إلى هذا. Oleh karena itu Al-Quran ini mencoba memalingkan mereka untuk menyadari hal-hal tadi. ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. Lalu Allah berfirman wal arda ba'da dzalika dahaha, dan دحاها أي بسطها ومهدها للعيش عليها. Dan bumi setelah itu kami jadikan dahaha. Dahaha itu artinya adalah kami hamparkan, di mana itu menjadi tempat hidup manusia. Allah subhanahu wa ta'ala hayya lana al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kepada kita bumi ini. Wa akhraja minha an-nabat. Lalu Allah mengeluarkan daripada bumi tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Wa ja'ala hadhihi al-jibal masikatan laha. Lalu Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai paku-pakunya. Hatta tastaqirra hayatul insan. Supaya kehidupan manusia ini bisa tetap kokoh, enggak bergoyang. Wa min thamma. Oleh karena itu yastati'ul hayata. Manusia ini supaya bisa hidup. Allah subhanahu wa ta'ala wada'a fil ardil manafi'. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kepada bumi ini manfaat. Hatta tasluha lil hayat. Supaya cocok, sesuai bumi ini untuk kehidupan. Wa huna su'al. Dan di sini ada sebuah pertanyaan. Al-ard ba'da dhalika dahaha. Bumi setelah itu Allah hamparkan. Wa fi mawdi'in akhar. Dan di tempat yang lain, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الأول ذكر الأرض، خلق الأرض، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآن هل خلق السماوات قبل خلق الأرض أم ماذا؟ ayat mana? الآن في سورة فصلت. Di surat Fussilat Allah subhanahu wa ta'ala يقول Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, كيف تكفرون bagaimana kamu itu bisa mengingkari بالذي خلق الأرض في يومين. kepada yang menciptakan bumi di dalam 2 hari. Yaumaini, di dalam 2 hari. ثم استوى إلى السماء. Lalu Allah beristiwa di langit. وفي سورة البقرة. Dan di surat Al-Baqarah, والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. Dialah Allah yang menciptakan di fil ardi, di bumi ini semuanya. Kemudian Allah bersemayam di langit. فهنا السؤال. Maka di sini ada pertanyaan. الأول. Yang pertama, خلق الله عز وجل الأرض. Allah menciptakan bumi. ثم خلق السماء. Lalu Allah menciptakan langit. ثم جعل بعد ذلك الأرض ممهدة للحياة. Lalu menjadikan bumi setelah itu sesuai, cocok untuk kehidupan. فسورة النازعات. Maka surat An-Nazi'at تتحدث عن تأهيل الأرض وإعدادها للسكنة بعد خلق السماوات. bercerita tentang ta'hilil ardi, tentang persiapan, penyiapan bumi untuk supaya bumi dan langit juga untuk bisa ditempati oleh kehidupan manusia. Jadi جاء خلق الأرض أولا. Yang pertama itu kan diciptakan bumi dulu. ثم السماء. Lalu langit. ثم مهد الله الأرض. Lalu Allah menyiapkan lagi bumi ini dengan segala isinya. هكذا جمعت الآيات في القرآن الكريم. Begitulah ayat-ayat itu digabungkan. الآن جمعنا الآيات. Sekarang kita kan menggabungkan dari ayat satu ayat yang lain. Begitu cara memahaminya. هذا هو أفضل الأقوال. Itu adalah pendapat yang paling baik. Dan al-ardu huwal awal. الأرض أولا خلقا. ليس السماء. ليس السماء. ثم السماء بعد ذلك. ثم تمهيد الأرض بعد خلق السماء. Ya, jadi saya memastikan lagi tadi. Jadi bumi itu yang pertama, saya tanya, kata saya bumi yang pertama, lalu langit yang kedua, lalu balik lagi ke bumi, diciptakan lagi segala isi bumi ini, daripada hewan, tumbuhan dan segala macam. فهنا
Maka di sini يقول والأرض بعد ذلك دحاها آية 30. ayat 30, wal arda ba'da dzalika daha, وهو قال في الأول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. dan di awal tadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman antum asyaddu khalqan am sama'u banaha. فهل السماء الأول ثم جاءت الأرض؟ Maka kan tadi di pertama langit dulu, lalu setelah itu bumi. وفي السورة الأخرى الأرض. Sementara di surat lain kan bumi dulu, ثم السماء. lalu setelah itu langit. لكن نقول لو تأملنا. Tetapi kita katakan kalau kita merenungkan ini, Allah huna lam yakul khalaqna al-arda. Allah di sini tidak mengatakan khalaqnal arda, kami ciptakan bumi, tidak. إنما قال هذا في سورة فصلت. Tetapi itu ada di dalam surat Fussilat. في سورة البقرة. Di surat Al-Baqarah. أما هنا. Adapun di sini. فقال والأرض بعد خلق السماء دحاها أي بسط الأرض جاء بعد خلق السماء. Ya, wal arda ba'da dzalika daha, artinya bumi itu ya disiapkan lagi setelah Allah menciptakan langit. Allah membuat segala yang ada ya isi daripada bumi ini untuk menyiapkan kehidupan manusia. Fakhalaqallahu al-arda awwala. Maka Allah menciptakan bumi dulu. Thumma khalaqas samaa. Lalu Allah menciptakan langit. Thumma mahhada al-arda. Lalu Allah mempersiapkan bumi dengan segala isinya. Kaifa mahhadaha? Bagaimana Allah mempersiapkannya? Fil ayati allati ba'daha. Di ayat berikutnya. Akhraja minha ma'aha. Allah mengeluarkan daripada bumi itu air. Fajjara al-anhara wal-abara wal-uyuna. Allah mengeluarkan air sungai, mata air. Wa anzala al-matara. Dan Allah juga menurunkan air hujan. Al-matar hadha minha. Air hujan itu pun asalnya juga dari bumi. Limadha? Kenapa? Li'annahu yatabakharu min al-ardi ila as-samaa. Karena air hujan itu berasal dari air yang menguap ke langit. Thumma ba'da dzalika yanzilu ilaiha. Lalu setelah itu air di langit itu turun kembali ke bumi. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul akhraja minha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman akhraja minha. Allah mengeluarkan daripada bumi ini air. Wal mar'a huwa an-nabatu alladhi ya'ishu 'alayhi al-insan wal hayawan. Lalu wa mar'aha, dan juga Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, yaitu tanah-tanaman yang Allah keluarkan untuk menjadi makanan manusia. Hadha huwa ta'amul insani wa sharabuhu mawjudun fil ard. Jadi ini makanannya, minumnya juga ada Allah siapkan di bumi. Wa khurujun nabati min al-ardi yushbihu al-ba'tha. Dan keluarnya tanam-tanaman itu dari bumi itu sama persis seperti keluarnya manusia di hari kebangkitannya. Wa nuzulul ma'i min as-sama'i yushbihu al-ba'tha. Dan begitu juga turunnya air hujan dari langit sama seperti al-ba'th, kebangkitan itu juga. Lianna al-ma'a aslan kharaja min al-anhari bihari 'ada ila as-sama' fatahawala ila jamad thumma yasilu marratan ukhra fayatahawwalu ila suratin ukhra. Karena air hujan itu sebenarnya asalnya adalah dari air bumi yang menguap naik ke langit, lalu di langit dia menjadi uap air begitu ya. Lalu turun setelah itu dia mencair lagi menjadi air hujan. فهنا المرعى كل ما تخرجه الأرض من النبات للإنسان والحيوان. Maka di sini tanam-tanaman itu semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan kepada manusia dan hewan-hewan. حتى يعيش الإنسان والحيوان. Supaya manusia dan hewan-hewan ini bisa hidup. ثم جاءت الآية التي بعدها. Lalu datang ayat setelahnya. والجبال أرساها أي جعل الله عز وجل الجبال سببا في ثبات الأرض وعدم اضطرابها. والجبال أرساها, dan gunung-gunung itu sebagai pancangnya, sebagai pakunya gitu. Itu Allah menjadikan gunung-gunung itu untuk memantapkan, mengkokohkan bumi ini supaya tidak bergoyang. فعل الله عز وجل ذلك لماذا؟ Allah Subhanahu wa taala melakukan itu supaya apa? متاعا لكم ولأنعامكم. Sebagai kenikmatan untuk kamu dan sebagai makanan untuk kamu. منفعة للعباد. Manfaat untuk hamba. وتحقيقا لمصالح الأنعام. Merealisasikan kemaslahatan untuk hewan-hewan, al-ibil wal-baqar wal-ghanam ghairuha, unta, sapi, kambing dan lain sebagainya. Wa sayati waqtun yantahi hadzal mata'u. Tetapi akan datang nanti waktu
waktunya ini semua akan berakhir. كل ذلك على ماذا؟ دليل على ماذا؟ Semuanya itu tadi dalil atas apa? على أن الله قادر على بعث الإنسان. Bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan kembali manusia. فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. Tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. نحن لو تأملنا إلى الشمس والقمر والأرض والنبات. Kita kalau merenungkan kepada matahari, bulan, tanam-tanaman, لو اقتربت الشمس من الأرض لأحرقت الأرض. kalaulah matahari itu mendekat sedikit saja ke bumi, maka akan terbakar tanam-tanaman di bumi. فليس هناك حياة إذن. Maka di bumi ini tidak akan ada kehidupan. ولو بعدت الشمس قليلا Kalaulah matahari itu menjauh sedikit saja, لتجمدت الأرض بمن فيها. akan membeku bumi ini dengan segala isinya. فسبحان من يجعل هذا بقدر. Maka subhanallah yang telah menjadikan bumi ini dengan ukuran-ukurannya. والجبال أرساها هذه آية. Wal jibalu arsaha, dan gunung-gunung tadi هذه معجزة. yang dijadikan pancang itu adalah mukjizat. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر العرب. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada orang-orang Arab أن الجبال فائدتها أن تمسك الأرض من التحرك. bahwasanya gunung itu manfaatnya adalah supaya bumi ini tidak bergoncang, tidak goyang-goyang. فهذه نعمة ومعجزة. Maka ini juga adalah nikmat dan mukjizat. من دلائل إعجاز القرآن الكريم. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah dalil, ya, dalil kemukjizatan Nabi, juga dalil kenubuahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. من الذي أخبره بأن الجبال تمسك الأرض؟ Siapa yang mengasih tahu Nabi bahwasanya gunung itu justru untuk mengkokohkan bumi. متاعا لكم ولأنعامكم نمتعكم متاعا. Ya, mata'an lakum, kami memberikan kenikmatan kepada kamu. فإذا جاءت الطامة. Maka apabila telah datang hari kiamat, إذا جاء يوم القيامة. jika datang hari kiamat, فماذا سيفعلون؟ maka apa yang akan mereka lakukan? الله سبحانه وتعالى يقول لهم. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, الذي خلق هذه المخلوقات. yang mana Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluk ini semuanya. سيبعث الإنسان حتى يحاسبه. Allah akan mengutus manusia sampai mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. ما معنى الطامة؟ Apa makna tammah? الطامة هي التي تغطي الشيء. Tammah itu artinya adalah sesuatu yang menutupi sesuatu. والداهية المشكلة الكبيرة التي لا يستطيع أحد أن يدفعها. Dan yang menjadi masalahnya, manusia ini tidak ada satupun yang mampu untuk menolaknya. وهي النفخة الثانية في الصور. Yaitu tiupan kedua, ya, tiupan sangkakala yang kedua. الآن لنتأمل. Sekarang kalau kita merenungkan, النفخة الثانية في الصور. tiupan sangkakala yang kedua, نفخة الإحياء. yaitu tiupan untuk menghidupkan kembali. مرة يقول فإذا نفخ في الصور نفخة. Kemarin kita mengatakan, maka apabila telah ditiupkan sangkakala itu dengan tiupan. لكن هنا Tetapi di sini يتكلم عنها berbicara tentangnya بأنها الطامة. karena dia adalah tammah. وفي سورة عبس. Tammah itu tadi apa ya, sesuatu yang menutupi. في سورة عبس. Dan di surat Abasa يقول الصاخة. Allah berfirman, Sokho, kiamat itu sokho. وفي سورة القارعة القيامة. Dan di surat Al-Qari'ah, القارعة ما القارعة وما أدراك هذا كله هي النفخة الثانية للبعث والقيامة. Itu semuanya dari Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Ma adraka Mal-Qari'ah, itu semuanya adalah hari kiamat, tetapi yang hari kiamat yang tiupan yang kedua. لأن يوم القيامة يبدأ من البعث. Karena hari kiamat itu sebenarnya dimulai dari hari kebangkitannya.
فمرة يسميها طامة صاخ. لماذا تختلف هذه التسميات؟ Maka kenapa berbeda-beda penamaan hari kiamat itu tadi? Ada Toma, ada Sokhoh. كلمة الطامة هنا Toma tadi, kalimat Toma tadi معناها أن هناك شيئا شديدا صعبا قويا سيعمهم جميعا. maknanya adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang susah yang akan melingkupi manusia ini. شيء لا يستطيعه البشر. Sesuatu yang manusia tidak mampu merasakannya. هذه الداهية الكبيرة. Ini adalah ya, keributan, kekacauan ya. مصيبة عظمى. Musibah yang besar. ستعم الخلق جميعا. Akan mencakup semua makhluk. إذن هذه الحياة الدنيا زائلة. Jadi kehidupan dunia ini akan hilang. فلا بد للمرء أن يعقل. Maka haruslah bagi seseorang itu dia berpikir. وإلا سيفاجأ. Kalau tidak, dia akan menjadi terkejut nanti. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Yaitu hari di mana manusia teringat akan apa yang telah dia kerjakan. في يوم القيامة. Di hari kiamat, بعد النفخة للبعث. setelah ditiupkannya sangkakala untuk hari kebangkitan, سيفاجأ الإنسان بالحساب. manusia itu akan terkaget-kaget, terkejut dengan datangnya hari kebangkitan itu. فمن قصر. Maka siapa yang sekarang bermalas-malasan, برزت له الجحيم ظهرت له النار. akan ditampakkan kepadanya api neraka. ظهرت ظهورا غير خفاء. Akan tampak ya dengan senyata-nyatanya, tanpa ada yang tertutup sama sekali. كل إنسان سيتذكر. Semua manusia akan mengingat apa yang telah dia perbuat dahulu. لكن أين المشكلة؟ Tetapi apa yang menjadi masalahnya? في من يشبه فرعون. Yaitu orang yang kelakuannya mirip Fir'aun. آية 17. Ayat 17. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. آية 37. Di ayat ke-37, فأما من طغى. dan adapun orang-orang yang melampaui batas. فرعون. Fir'aun, Quraisy, كل من على شاكلتهم. semua orang yang perilakunya seperti mereka, تجاوزوا الحدود مع الله. yaitu orang-orang yang melampaui batas-batas Allah. لذلك mereka, يقول الله عنهم. oleh karena itu Allah mengatakan tentang mereka, سنحكي لك ما نفعل بهم. kami akan menceritakan kepada kalian apa yang akan kami lakukan nanti untuk orang-orang mereka tadi. هؤلاء Mereka itu فضلوا الدنيا. mengutamakan dunia. آثر الحياة الدنيا على الآخرة. Mereka mengutamakan dunia daripada akhirat. والعاقل. Dan orang yang berakal لا يبيع الآخرة. tidak akan menjual akhiratnya, لأنها أدوم وأبقى. karena akhirat itu lebih kekal. وأن الدنيا دار الزوال لا دار البقاء. Dan adapun dunia adalah rumah yang akan hilang, rumah yang akan hancur. ما جزاؤه؟ Apa balasan mereka? في الآية 39. Di ayat ke-39. فإن الجحيم هي المأوى. Maka balasan mereka adalah sesungguhnya neraka itulah yang menjadi tempat mereka. Subhanallah. Subhanallah. كلمة مأوى في اللغة العربية. Kata ma'wa di dalam bahasa Arab معناها المكان المهيأ لصاحبه. adalah makan atau tempat yang disiapkan, diperindah, disiapkan untuk tuannya. الذي سيستريح فيه الشخص. Yang mana orang akan beristirahat di atas tempat itu. الذي يسكن فيه الشخص. Yang mana orang akan tinggal di situ. لكن هنا Tetapi di sini جاء المأوى datang kata ma'wa itu في الحديث عن الكفار. untuk menceritakan orang kafir. سخرية بهم واستهزاء. Sebenarnya itu untuk sukhriyah, untuk
apa istilahnya, menyindir mereka, ya, menjatuhkan mereka. هم تعبوا في الدنيا Mereka تعبوا في الدنيا mereka berlelah-lelah di dunia, يريدون الراحة mereka ingin istirahat di نقول akhirat. لهم تعالوا تعالوا Nah, lalu Allah panggil mereka, sini. عندكم مأوى Ini kami sudah siapkan tempat untuk kamu istirahat. مكان تسكنون فيه وتستريحون. Nah, kamu silahkan tinggal di situ, silahkan istirahat di situ. ما هو المكان؟ Tetapi apa tempatnya? النار. Api neraka. لا يستراح فيها أبدا Mereka tidak akan bisa istirahat di situ selamanya. ولا يخفف عنهم أبدا. Dan azab mereka tidak akan diringankan sedikit pun selamanya. ثم عادت القرآن الكريم Lalu mereka kembali kepada Al-Quranul Karim. يتحدث عن الأشقياء فيتحدث عن الأتقياء. Maksudnya Allah kembali kepada Al-Quranul Karim dan menceritakan bagaimana nanti kondisi orang yang bertakwa, bagaimana orang yang yang kafir. الآن في الآية 40 Sekarang di ayat ke 40 40, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هناك فريق آخر wa amma man khafa terjem. وأما من خاف يعني من عظم ربه سبحانه وتعالى Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, yang وخاف الوقوف بين يديه يوم القيامة فاستعد لذلك. dan takut dengan wukuf, ya, di hari kiamat itu, di padang mahsyar itu, gitu, pada hari kiamat di mana mereka mempersiapkan untuk itu, امتلأ قلبه تعظيما بالله yang mana hati mereka sudah dipenuhi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ووقف بين يديه يوم القيامة dan mereka bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, لكنه في الدنيا كان يمنع نفسه الهوى dan di dunia juga mereka sudah terbiasa menahan hawa nafsunya, وكان يكف نفسه عن اتباع الشهوات. dan mereka selalu menahan hawa nafsunya untuk mengikuti syahwat mereka. هؤلاء Mereka هم أهل التقوى itu adalah ahlu taqwa, الذين انتفعوا بالقرآن العظيم. yang mana mereka adalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. هنا شيء مهم. Di sini ada sesuatu yang penting. القرآن الكريم Al-Quranul Karim لا يرفض شهوات الإنسان tidak menolak syahwat manusia, لكنه يريد أن ينظمها. tetapi Al-Quran ingin supaya manusia ini mengendalikan syahwatnya. لا تتبع هواك فيما يضر. Jangan selalu mengikuti hawa nafsunya sehingga menjatuhkannya kepada bencana. فما الجزاء؟ Maka apa balasan bagi mereka? الجنة هي السكن والراحة. Surga lah yang menjadi tempat tinggal mereka dan menjadi tempat istirahat. فإن الجنة هي المأوى. Maka sesungguhnya surga itulah menjadi tempat istirahat bagi orang-orang yang bertakwa tadi. هي مأوى لكل صالح. Jannatul ma'wa, surga adalah tempat bagi setiap orang soleh. هي مأوى لكل من لم يطغى. Ma'wa adalah tempat لمن لم يطغى. adalah tempat bagi orang-orang yang tidak melampaui batas. هي مأوى لكل من خاف الله تعالى. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. الله عز وجل يريد لنا أن نكون أحرارا لا أتباعا للهوى. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengikutnya, tidak untuk mengikuti nafsu hawa kita. لذلك الحرية الحقيقية Oleh karena itu, kemerdekaan yang hakiki أن يفهم الإنسان أن الله كرمه adalah manusia itu memahami kemuliaannya. فلا يتبع هواه. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka. أما أعداء الإسلام Adapun musuh-musuh Islam يظنون أن الاختيار والحرية menyangka bahwasanya kebebasan, أن يفعلوا ما يشاءون yaitu mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, ولو كانت غرائز الحيوان. walaupun itu adalah keinginan hewani,
ثم قال الله عز وجل Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, يسألونك عن الساعة Allah bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. لماذا قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الساعة Maaf, maksudnya orang-orang Quraisy ya akan bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kenapa orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat? هؤلاء المكذبون بالبعث Mereka itu adalah orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. لماذا يسألون متى البعث متى البعث Tapi kenapa mereka selalu bertanya kapan hari kiamat itu? Kapan hari kiamat itu? متى يقيمها الله Kapan Allah akan menegakkan hari kiamat itu? سؤالهم للإنكار Sebenarnya pertanyaan mereka itu justru untuk mengingkari وللاستهزاء dan untuk menghinakan Nabi SAW. كأنهم يقولون له Mereka Nabi كأنهم يقولون seolah-olah mereka mengatakan kepada Nabi, لا توجد ساعة tidak ada itu hari kiamat, ولا يوجد حساب tidak ada hari hisab. لكنه القرآن قال يسألونك بالفعل المضارع Tetapi Al-Quran mengatakan yas'alunaka dengan fi'il mudhari, dengan fi'il sedang terjadi. هذا معناه أنهم يكررون هذا السؤال Ini maknanya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu selalu mengulang-ulang pertanyaan mereka itu. فيما أنت من ذكراها ليس لك علم بها Ya, fima anta min dzikroha, artinya kamu tidak memiliki ilmu tentang kapan datang hari kiamat itu. متى الساعة Kapan hari kiamat? أنت لا تعلم متى Kamu tidak tahu kapan akan datangnya. استأثر الله عز وجل بعلمها Allah Subhanahu wa taala menyimpannya dengan ilmunya. فلم يطلع عليها ملك مقرب Maka tidak ada malaikatnya pun yang dapat mencarinya kapan akan terjadinya. ولا نبي مرسل Begitu pula nabi-nabi yang diutus. إن علم الساعة علم عظيم Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat adalah ilmu yang sangat besar, ووقتها وقت عظيم dan waktunya adalah waktu yang besar. فلا تنشغل بالسؤال متى Maka jangan kamu sibukkan dirimu dengan kata pertanyaan mata kapan, لكن انشغل بالفعل الحسن tetapi sibukkanlah dirimu dengan perbuatan-perbuatan baik حتى تكون من السعداء sampai supaya kamu menjadi orang-orang yang bahagia. في أي شيء أنت من ذكراها Di dalam hal apapun kamu ketika mengingat hari kiamat itu, أنت أيها المعظم kamu wahai orang-orang yang dibesarkan, أنت لا تعلم شيئا عنها kamu tidak akan tahu sesuatu pun tentang hari kiamat. لماذا لم يعلم الله عز وجل أحدا عن وقت الساعة Kenapa Allah tidak pernah mengajarkan seorang pun tentang hari kiamat? لأن القيامة شيء صعب شديد مخيف Karena hari kiamat adalah hari yang sangat berat, hari yang sangat susah, yang sangat menyakitkan. ولا بد أن يستعد الإنسان لهذا اللقاء Di mana manusia tidak ada yang mampu menghadapinya, maka manusia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya. إلى ربك منتهاها Kepada Tuhanmu lah semuanya kamu akan dikembalikan. علم الساعة Maka ilmu tentang hari kiamat عند ربك وحده hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. لا يعلم أحد غيره Tidak ada seorang pun selain Allah yang mengetahuinya. وهي أعظم من أن تسأل عن موعدها Dan dia adalah lebih besar daripada kamu bertanya tentang kapan terjadinya. في الآيات الأخرى Yaitu di ayat yang lain, إنما علمها عند ربي علمها عند ربي sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhan. إلى ربك منتهاها إلى ربك وحده منتهى هذا وعلم هذا Kepada Tuhanmu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, muntaha kesudahannya, yaitu akhir daripada وقت وقوعها yaitu waktu terjadinya. إلى ربك معرفته Serahkan saja kepada Tuhanmu yang لا mengetahui. يعرف أحد متى Tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya. لكن يا رسولنا ماذا ينبغي أن تفعل Tetapi Rasul kita melihat ya
Apa yang harusnya kita lakukan? الآية 45 Ayat 45. إنما أنت منذر فقط عليك الإنذار. Kamu sesungguhnya hanya sebagai pemberi peringatan ya Muhammad. هذه مهمتك. Ini adalah konsentrasi kamu. تنذر بالساعة. Kamu hanya mengingatkan mereka tentang hari kiamat. لكن ليس عليك شيء. Tetapi tidak menjadi tanggung jawab kamu. اتبعك من اتبعك. Siapa di antara mereka yang mengikut kamu? وتخلف من تخلف. Dan siapa di antara mereka yang mengingkari kamu? لكن هنا سؤال. Tetapi di sini ada pertanyaan. الآية تقول إنما أنت منذر من يخشاها. Ayat mengatakan innama anta munziru man yakhshaha. Sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada kiamat itu saja. إذا لم يخف أحد من القيامة هل ننصحه؟ Kalau ada orang yang tidak takut dengan hari kiamat, apakah kita juga harus menasehatinya? نعم. Ya. الآية هنا تتكلم عن من يقبل هذا الإنذار. Kan ayat ini berbicara tentang bahwasanya hari kiamat من ينتفع بهذا الإنذار. Siapa yang mengambil manfaat dengan peringatan Nabi ini? فهو الله سبحانه وتعالى يقول أنت ستنذر من يخشاها من ينتفع بها. Maka Allah mengatakan kamu pemberi peringatan tentang hari kiamat itu hanya kepada orang yang takut kepada kiamat itu saja, kan begitu. لكن ليس المقصود. Tetapi itu maksudnya bukan أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستذهب فقط إلى المؤمنين الخائفين. bahwasanya Nabi dakwahnya itu hanya wajib disampaikan kepada orang-orang yang mau menerima saja, pada orang yang bertakwa saja, orang yang takut saja. إنما هي دعوة للجميع. Tidak, dakwah Nabi itu untuk semua orang. لكن الآية هنا Tetapi ayat di sini تقول لك mengatakan kepada kamu سينتفع بهذا الإنذار أهل التقوى. yang dapat mengambil nasihat ini, peringatan ini hanyalah orang-orang yang takut kepada hari kiamat itu saja. ثم جاءت الآية الأخيرة. Lalu datang ayat yang terakhir. كأنهم يوم يرونها كأن هؤلاء المكذبين. Seolah-olah orang-orang yang mengingkari hari kiamat itu, إذا انتهت الدنيا. jika telah berakhir dunia ini, قالوا كأننا لم نلبث في الدنيا إلا قليلا. mereka mengatakan seolah-olah kami ini tidak hidup di dunia ini kecuali hanya sedikit saja. ما هو الشيء الصغير؟ Apa itu sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil? يقول عشية من آخر النهار إلى الغروب. Yaitu kehidupan yang dimulai dari pagi sampai maghrib. Dari siang. Setelah asar. Kehidupan dari setelah asar. Dari setelah asar sampai maghrib. هذا وقت حياته كلها. Inilah kehidupannya, waktu kehidupan manusia itu semuanya. يرى. Mereka melihat أن حياته كلها bahwasanya kehidupan mereka semuanya كانت مثل ساعتين. hanya seperti 2 jam saja. كأن حياته كلها. Seolah-olah kehidupan mereka semuanya عاش 100 عام. hidup selama 200 tahun. 100 tahun. Maaf, 100 tahun. 9 tahun. 80 tahun. 90 tahun, 80 tahun ya. 70 tahun. Dan berakhir berkata apa? Dan 2 jam saja. لقد عشت ساعتين فقط في هذه الدنيا. Ya, kan umur manusia ini banyak beragam ya, panjang hidup gitu ya. Nah. Hidup manusia ini panjang, tetapi mereka nanti merasa ya ketika datangnya hari kiamat itu, mereka merasa hidup mereka itu hanya 2 jam saja. يعني هذا وقت الدنيا في عينهم. Yaitu ini adalah waktu dunia di mata mereka. مثل العصر إلى المغرب هذه الدنيا التي عنده فقط كأنه عاش هذا. Seperti asar ke maghrib. Ya, inilah yang mereka rasakan saja. أو ضحاها. Atau waktu من أول النهار إلى وقت الضحى. Atau waktu duha saja. يعني من أول الفجر. Dari awal fajar حتى ارتفاع الشمس. sampai terangkatnya matahari. يعني الآن
Nah, seperti waktu sekarang. من الفجر إلى الآن ساعة واحدة. Dari waktu subuh sampai sekarang tadi hanya 1 jam saja. كأنه عاش في الدنيا ساعة أو ساعتين فقط. Seolah-olah mereka tuh merasakan itu. Seolah hidup mereka itu hanya 1 jam atau 2 jam saja. ما الذي نستفيده؟ Apa yang dapat kita ambil أن manfaat? الدنيا Bahwasanya dunia أحلام نوم مثل حلم النوم hanyalah seperti mimpi di dalam tidur, أو كظل زائد أو أنك تمشي في وقت الظل. atau seperti bayangan saja. إن اللبيب بمثلها لا يخدع. العاقل لا Sungguhnya ينخدع orang yang cerdas لا ينخدع بالدنيا. tidak akan tertipu dengan dunia. يعني تصور هذا الرجل الكافر Yaitu orang-orang kafir ini tergambar di pikiran mereka, الذي كان ربما يحكم العالم كله في وقته. bahkan kepada mereka yang memegang dunia ini, yang memimpin negara ini, dunia ini, مثل فرعون وغيره وغيره. seperti Firaun dan yang lain-lainnya. سيقول يوم القيامة Mereka nanti pada hari kiamat, حياتي كلها كانت ساعة واحدة. kehidupan mereka hanya seperti 1 jam saja أو ساعتين فقط. atau hanya 2 jam saja. هذا يجعلنا Ini yang menjadikan kita نستعد mempersiapkan diri ليوم البعث untuk hari kebangkitan بتصحيح مسارنا dengan cara memperbaiki perbuatan kita والإقبال على الله تعالى ربنا. dan menghadap kepada Allah Tuhan kita. هذه السورة بدأت Surat ini dimulai بالقسم dengan sumpah على البعث atas terjadinya hari kebangkitan, وختمت dan ditutup dengan بالبعث يوم القيامة kebangkitan pada hari kiamat, وذكرت لك dan mengingatkan kepada kamu قول الكافرين perkataan orang-orang kafir أنهم لم يعيشوا في هذه الدنيا إلا ساعة. bahwasanya mereka hidup di dunia ini tidaklah lama, hanya 1 jam saja. الآن Sekarang لو أن إنسانا مات kalau seseorang manusia mati, ماذا سيتمنى؟ apa yang dia inginkan? سيتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. Dia akan berharap kembalikan lagi ke dunia untuk berbuat amal soleh balik. نحن الآن معنا الفرصة. Sekarang kita ini memiliki kesempatan. الفرصة نحن نعيشها الآن. Kesempatannya apa? Ya, kita masih diberi hidup sekarang. فلا ينبغي لعاقل Maka tidak selayaknya bagi orang yang berakal أن يفرط. untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. وقد حكى الله عز وجل له هذا. Dan Allah sudah pernah menceritakan ini kepada kita semua. الله بين له الطريق. Allah sudah menjelaskan kepada kita jalannya. إذا سرت في هذا الطريق Jika kamu jalan melalui jalan ini, ستكون من أهل الصلاح. maka kamu akan menjadi orang-orang yang soleh. إذا خالفت هذا الطريق Jika kamu menyimpang daripada jalan ini, ستأتي يوم القيامة نادما maka kamu akan datang pada hari kiamat dengan menyesal ولا ينفع الندم. dan tidak bermanfaat penyesalan di hari kiamat itu. الله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير. Jazakallahu khairan.